Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di podcast Pojok Perpus, podcast Deep Talk. Udah lama kita nggak buat. Ada berbagai alasan. Pertama mungkin karena beberapa waktu terakhir lagi sibuk ngerjain satu film pendek. Oke. Jadi di episode kali ini kita akan buat refleksi, sebenarnya bukan analisis, dari anime atau manga Kingdom. Aku suka banget Kingdom. Mungkin nggak banyak orang yang tahu Kingdom ya, kurang terkenal. Cuman yang betul-betul ngerti indahnya Kingdom. Oke guys, kita ke apanya dulu, orientasinya, overallnya dulu. Kingdom, jadi Kingdom itu apa? Ya, ini dia Kingdom. Jadi abis juga aku nonton Kingdom ya, baru rewatch Kingdom season 1 sampai season 5, menyambut season 6 nya ini. Oke, ini dia Kingdom season 1 sama season 2 memang banyak yang tidak puas, termasuk aku, tapi ini termasuk lumayan anime adaptasinya, walaupun ya grafik CGI itu nggak terselamatkan lagi, juga ceritanya banyak yang dipotong, tapi itu tetap ini Kingdom, masih bersyukur ada. Oke, kita baca Kingdom. When low born servant boy Pio then sin said to become a greatest war general, they quick event themselves and trying to trigger between the noblemen plotting over the king after developing the king sin target enemy is dead in the throne. Oke. Jadi Kingdom ini cerita utamanya ya berpusat pada Shin, seorang anak pelayan ya, yatim piatu yang tumbuh di zaman perang. Shinri, the hero of the story, a war orphan who aimed to become the world greatest general, jenderal terhebat di muka bumi ya. He later met Jing Ying, the first king that would rule China. Tokoh utamanya seorang orang biasa. Kok nyari anime manga yang MC-nya orang biasa, ini satu sini. Cuman satu lagi protagonisnya tokoh sejarah masing. Jing Ying, Qin Shi Huang, AC, the young king of Qin who bear a striking resemblance to Vio, later become Qin Shi Huang. Jadi ya, yang menarik dari Kingdom ini ceritanya tentang unifikasi Cina, bagaimana Cina yang kerajaannya berbeda-beda jadi satu entitas, satu bangsa Cina, bangsa Tiongkok, dan ini adalah raja pertamanya dari Cina, Qin Shi Huang. Banyak banget dari Kingdom ini cerita tentang filosofi ya, kayak apa itu kekuasaan, apa itu rakyat, apa itu perang. Makanya aku termasuk suka banget Kingdom, walaupun orientasi ceritanya itu kekerasan ya. Cing. Oke, ini aktornya, mangakanya Yasuki Sahara. Ya, The Light of Ichiroda, Dakiku Inoue, Masayuki Kishimoto orang pasti jalan di event. Oke, seingatku dulu, di sini ya.
ya. Dia dulu asisten dari Vagabond, tak itu anyway ya, mengangkat Slam Dunk juga. Dia sempat fotografi Vagabond real. Wah, dua good sih. Tak itu anyway juga mantap banget. Oke, tadi Kingdom season 1, season 2 nya kurang, season 3, 4, 5 sampai juga nanti tayang 6 itu bagus banget. Studionya pertama itu studio Pirate, berikutnya ada join ke Singpost ya, studio kalau dibilang apa ya, adean ya, atau sisterhood, studio inilah, studio cabang dari Pirate yaitu Singpost. Ini memang animenya bakal panjang, manganya pun udah jauh. Mungkin epicnya bisa dibilang kayak One Piece ya, cuman ini lebih dewasa, lebih filosofis ya, lebih realistis ya, karena ini ngambil sejarah. Ini anime historical tentang penyatuan daratan Cina ya, kenapa Cina bisa menjadi sebuah bangsa yang sebelumnya itu berbagai kerajaan. Oh ya, untuk latar sejarah ini sesudah zaman 3 kerajaan ya. Di sini ada 7 kerajaan Cina. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Oh. Kingdom. Sip. Oke. Kita bahasnya sedikit-sedikit aja biar nggak terus spoiler. Tapi memang aku nggak berencana sih bunyi-bunyi sembunyikan banyak alur ceritanya. Ya udah nonton aja. Lagi pula ini termasuk anime dan manga yang bagus sih. Sekalipun kau tahu ceritanya, sensasi nontonnya sendiri itu beda. Kompleks ya guys, strategi perang, filosofi politik. Udah kah? Oke, Kingdom manga arc. Ini semua ya, arc ini Kingdom. 27 story arc now. It's important note that season 1 and season 2 do not follow the original chronological order the manga story. Dan tentu saja banyak yang protes ya. Tapi mau gimana lagi? Oke, kita baca. Aku juga pengen tahu, aku termasuk yang aktif baca manganya. Dari arc aja terlalu tahu ya. Oh tuh, ini di manganya. Oh mak, udah sampai Han guys. Jauh ceritanya pun masih baru kan ini. Menaklukkan Han. Masih banyak lagi kerajaan. Lagi.
banyak kan ini animenya baru sampai sini sih yang dan season 5 terakhirnya sampai nomor ya nih 16 Kokuyo Campaign Arc itu yang sama Kanki. Baru nanti season 6 nya Bureaucrat Job Arc bukan dan birokrat, berarti ada politiknya dulu, baru masuk ke militer. Western Zhao Invasion Arc epic habis itu Zhao Crisis Arc ya, sampai 3 arc yang satu musim bisa. Keren sih ini istilah filosofis ya. Apa sih cing? Ya elah, kucing satu nih. Aduh, habis kita. Hai. Mana nih? Udah ya. Western Zhao. Nature of Humanity. Keren. Oke. Kita bahas satu. Secure Rebellion Arc. Ini arc pertama ya. Yang dari prolognya ya. Dari Shin yang masih jadi muda. Sama baru ketemu AC. War Orphan Shin and Hyo. Pio atau Hyo dari become Goddess General. Jadi mungkin pertama ini cerita yang action oriented banget kisahnya, tentang apa ya, masculinity, pria yang ingin menunjukkan kehebatannya dari pria-pria lain, dan mereka lewat jalan kekerasan di zaman perang menunjukkan prestasi dari militer, ingin jadi jenderal terhebat di muka bumi. Simple sebenarnya dari premisnya ini, action oriented, tapi dengan berjalan cerita jadi lebih filosofis. And one of the terror station slave in military AC yang king ya, ini rebellion, jadi ada kudeta oleh sang adik dari AC ya, CQ. Ini keren sih siasat politik ya. Sip, itu arc pertama. Berikutnya ada KU Campaign Arc. Selesai dari CQ, gagal kudetanya CQ, ada KU Campaign Arc. Ini perang pertama Shin. Jenderal. Hana itu ini bawah ya. Jadi ada 7 kerajaan ya. Nah, kita bahas dulu. Nah, kerajaan asalnya ya Qin. Bertemu musuh yang kuat Zhao ya. Zhao, lupa pemimpinnya siapa. Mungkin kita ingat lagi. Itu antagonis cerita sih. Siapa namanya ya yang dari Zhao. Berikutnya yang di bawah Han ini juga kerajaan kuat. Ada Wei 5, Wei 6 lagi di atas ya. Apa namanya? Yan baru satu lagi Qi.
ya nanti. Nah, seven. Oke ya, ini ada kin. Lain lagi ya. Han itu lain sama Chu. Oke. Kita buat benderanya dia. Qin, Chu, Wei, Zhao, Han, Yan sama Qi. Loading. Mana yang bahasa Indonesia ini aja? Ini bahasa apa? Oke, ini lumayan. Pakai bahasa Inggris. Seven Kingdom. Kecil gak gambarnya? Kecil guys. Dan yang besar. Ada. Itu besar ya. Ya. Oke, gini aja. Oke, ini kerajaannya ya. Tokoh utama EC Xin dari Qin. Ini sungai sangka tembok Cina. Ini Zhao, ini Wei, ini Han. Hannya sini. Ini Chu, ini Qi, ini Yan. Oke. Itu ya, Han paling kecil. Masih apa ya? Masih jauh dari perjalanan. Nyatukan 7 kerajaan Cina. Jadi ini lawan Wei ya. Di campaign pertamanya si Xin. Escape from Zhao Arc. Ini apa? Dari bahasa Palace AC Open. Oke. Ini season 2 sih kode anime Escape from Zhao Arc. Ini apa? Tentang masa lalunya. Open up is past in the mystic of Zhao. Ada karakter Shika. Nggak runtut ya. Assassination plot arc. Nah ini nggak ada di animenya ya. Media Time Killer. Ya, ini ada komparasi episodenya. Episode 1 juga. Menjauh. Season 2 itu. Dia nggak masuk si Kingdom to the Far Land. Nggak masuk ke seasonnya. Training arc. Oke. Ini
Rifui, salah satu tokoh antagonis yang cukup kompleks sih, motivasinya, cara dia melihat dunia. Trending up Better Bayo. Nah, ini kematian dari apa ya? Oke. Bohoken. Aliens Arc. Riboku. Ya, Riboku. Antagonis dari Zou ya, Riboku. Ini kematian Oke. Refaction Arc. Ini apa sih? Oh ya. Senju Campaign Arc. Senju ini bagian mana? Oh, lawan Renpa. Renpa salah satu dari apa namanya kok di Zou, lawannya bekas orang Zou. Tapi kali ini dia membelot Kowe ya. Kesannya aftermarket. Koalisi Invasion Arc. Ini season 3 ya. Perang koalisi. Ini epic banget sih. Sejauhnya di anime season 3 itu yang terbaik karena ada arc koalisi. Kin dikepung 6 ya. 6 atau spoiler itu 5 kerajaan Cina menginvasi mereka karena jadi ancaman. Ini epic banget, co-action. Strateginya pun mantep. Sebenarnya kayak Kingdom ini terkenalnya dari segi strategi ya, strategi perang. Kita betul ngeliatkan perang zaman dulu kayak mana. Baru di subkonteksnya di Kingdom itu banyak filosofinya, filosofi kekuasaan, politik ya, filosofi apa itu rakyat, negara. Oke, ini Kyokai Revenge Arc, ini juga season 3, akhir season 3. Loading ya. Oke, Kyokai. Habis itu Konspirasi in Court Arc. Ini lawan Ryufui di season 4. Nah, yang lawan Ryufui ini keren sih, karena selain lawan Ryufui juga harus lawan mamanya sendiri si Ace. Ryufui ini orangnya lebih materialis, beda sama Ace yang kalau dibilang visinya itu agak abstrak. Bagaimana cara kau menyatukan Cina, unifikasi Cina? Kok Ryufui sendiri jalannya dia kan dari ekonomi, dia ingin jadi negara superpower lewat ekonomi. Jadi lewat ekonomi itu kerajaan-kerajaan lain menunda perang atau buat perjanjian damai dengan Qin, karena tergantung dengan ekonomi Qin. Ace sendiri visinya dia ingin jadi raja terburuk ya dalam perang Cina, raja paling jahat dalam perang Cina. Tujuannya untuk melakukan 6 kerajaan lain. Ya, kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin menghentikan
zaman perang. Kok dibilang Refui kan bisa sementara gitu. Kok Refui mati, kebijakan ekonomi Refui bisa hilang, tapi kok yang dilakukan Asia adalah dia ingin mengakhirinya untuk selamanya. 500 tahun sejarah perang Cina ingin dihilangkan oleh AC dengan cara dia jadi raja terburuk ya, betul-betul dihabisi semua kerajaan. Ya ini juga mungkin bisa direfleksi kita, apalagi kehidupan berbangsa bernegara. Rakyat itu nggak pernah terlalu ingin mikir apa yang di atas. Kadang-kadang yang perang itu kan rakyat yang perang, tapi kepentingan orang atas, kepentingan elit politik. Begitu juga kayak 7 kerajaan ini. Rakyat tuh nggak peduli, banyak pun dari mereka itu pindah dari satu kerajaan lain ya. Yang tetap sama itu kan ya pemiliknya, rajanya nggak mungkin pindah negara, pindah kerajaan. Jadi kayak mana dia naklukkan kerajaan lain, naklukkan kekuasaan raja lain. Oke, conspiracy include art. Berikutnya Fear the God of Way Up. Oh, ini tadi konspirasi juga ada kematian dari adiknya AC ya, CQ. CQ ini terakhir dia berpihak sama AC untuk melawan Refui, tapi terakhir dibuat konspirasi. Yang terakhirnya CQ ini mati dengan siasatnya Refui. Berikutnya Fire Way Up. Keren sih memang. Aku lihat dari gambaran besar aja ya kasih tahunya, karena banyak kisah-kisah kecil kayak antar karakternya itu penulisannya bagus, developmentnya lumayan ya, nggak setara Vinland Saga, tapi ini secara garis besar kayak data kenegaraan gitu, ini bagus banget. State of Eye, oke, ini rebellion juga, kudeta ya. Ini tentang ibunya AC. Ibunya AC ini hubungannya sama AC agak complicated. Di sini ibunya AC kok dibilang kudeta bikin negara sendiri baru, bikin baru dia karena keterpaksaan dia mau kudeta kekuasaan dari Qin secara penuh. Itu juga hasil dari konspirasi yang dibuat Refui ya. Refui mainkan 2 orang ibu anak untuk berperang ya. Keren memang permainan politiknya. Ini sampai nangis sih hubungan AC sama ibunya. Apa AC mau betul melanjutkan ibunya? Oke, ini season 4 ya. Season 4 Refui kalah ini. Ini baru season 5 Kokuyo Campaign Arc. Ini lawan Kanki. Kok tadi banyak tentang politik istananya ya. Kokuyo ini ke Kanki tentang moral perang juga. Jadi ke istana, ke politik, birokrasi, perebutan kekuasaan. Kokuyo ini lebih ke militernya, moral perang. Jadi perbedaan kayak Kanki ini lebih dibilang barbar atau brutal dalam menaklukkan musuhnya. Sementara Shin unit Ishin Taya, Ishin unit itu moral, mereka nggak mau nyerang orang yang nggak bersenjata, termasuk kok orang tua sama anak-anak itu nggak akan dibunuh. Jadi betul-betul tentara lawan tentara. Sementara Kanki dia semua mau diapainya, yang penting kemenangan ya, karena dia dulu
mantan bandit gunung, juga masa lalunya itu kompleks. Jadi mungkin kebaikan manusia itu suatu yang dipertanyakan oleh Kang I, pragmatis di situ. Kang I melakukan segalanya, siasat buruk untuk menang perang. Oke. Ya, ini keluar dari anime The Best Birokrat Jepang. Wahai Prime Minister Zhao Riboku, antagonis paling utama dari cerita Kingdom ya, Riboku. Jenderalnya Zhao juga Perdana Menteri sih. Dia ngurusi administrasi juga selain dari ahli militernya Zhao. And the King of Kyoken, Oscar Peace Easy, King of Direct Kanyo. Oh ya, kita bahas sedikit, ini ada bagian Oken di season 5. Ini keren sih, karena AC konsepkan tadi kan dia menyatukan Cina. Dia di bagian season 4 dia ada debat sama Refui, yang Refui lihatnya lebih materialis gimana cara menyatukan Cina, sementara AC lebih idealis, abstrak. Terkesan kayak terlalu ini ya, sebenarnya kok kita secara logis tanpa kayak sejarah AC itu siapa, keinginan AC untuk menyatukan Cina jadi orang yang dianggap lain gitu, orang yang dianggap penjahat, jadi penjajah, menyatukan Cina biar semua kerajaan itu punya dari satu identitas yang sama. Itu terdengar agak naif ya, tapi hal ini terasa kayak bisa karena ini kejadian dunia nyata gitu. Ada tokoh yang berhasil menyatukan Cina dari satu bangsa, dan dia jelas di sini dengan cara yang romantik ya di anime manganya. Dunia nyata tentu nggak semudah itu. Tirannya tiran guys. Ini kan lihat dari kok manusia itu punya sisi baik dan buruknya. Ini kayak sisi baik dari kebangsaan ya, politik, unifikasi itu baik, merenggut orang lain. Tapi mungkin di garis bawahi aja yang membedakan orang-orangnya kan sebenarnya yang di atasnya ya, kekuasaan yang di atasnya, raja-rajanya. Bukan rakyatnya nggak terlalu masalah, tapi rakyatnya juga yang ngerasa kayak perang itu terakhir yang banyak ngilangkan nyawa itu kan rakyat. Mau raja ini raja itu, rakyat hidup bahagia sejahtera itu kan bukan urusan mereka yang di kerajaan. Ini Qin, ini Zhao, kalau ternyata bisa hidup lebih enak di Zhao ya tentu mereka mau pindah ke Zhao. Kok keluarga mereka dibunuh orang Qin, mereka benci sama Qin. Kepentingan politik itu yang bikin dendam di grassroots. Oke, ini Oken tadi ya. Jadi kan udah ya, yang mau menyatukan Cina dari 7 kerajaan jadi satu kerajaan. Berikutnya AC ini yakinkan Oken, ini raja dari Qi, dari kerajaan ujung ya. Qin itu di timur, Qi itu di barat. Ini Qin, ini Qi. Mereka diskusi lah, atau mungkin debat sedikit-sedikit tentang apa yang kau lakukan jika ingin menyatukan Cina. Raja Qi akan dengar gitu. Visi AC untuk menyatukan Cina, lakukan kerajaan lain dari entitas. Raja Qi-nya mungkin mempertanyakan kayak mana caranya biar orang tuh betul-betul mau samamu, nggak berontak, nggak mau perang gitu, perang sipil. AC-nya bilang semua kerajaan yang kulakukan nanti nggak akan berada dalam entitas bernama Qin.
kita akan buat satu negara baru, bangsa baru yang disebut Tiongkok. Jadi nggak ada istilah Qin lagi. 7 negara ini bukan Qin tapi Tiongkok. Dan pemerintahan tertinggi itu bukan aku gitu, bukan AC, tapi hukum. Jika aku raja Qin yang memerintah rakyat lain, raja-raja lain, tentu ada orang yang gak senang. Tapi jika ada sistem yang juga aku sendiri gak punya kekuasaan absolut di sana ya, dimana raja Qin itu juga bisa jadi seorang penjahat. Penjahat ini maksudnya kayak hukum, bisa bersalah secara hukum, bisa jadi secara hukum. Makanya kayak gitu, semua raja ini sama di dalam hukum Cina, hukum Tiongkok. Kok penjajah biasa kayak Qin, ini Qin contoh dia jahat, dia ingin jajah. Dan negara lain kan berarti atas teritori Qin, atas hukum Qin, semua negara ini akan namanya Qin gitu, nama wilayah jadi Qin, penjajahan. Dan kekuasaan tertingginya kekuasaan rajanya ya, rajanya itu hukumnya. Raja bilang ini A benar, B benar, nggak ada kayak aturan moral, hukum gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Raja dapat berubah karena dia penguasanya, dia simbolik dari kebenaran dan kejahatan ya, benar atau salah dari kekuasaan. Tapi terakhir itu yang baiknya adalah saat AC menyatukan semua 7 kerajaan ini, dia buat entitas baru bernama Cina, Tiongkok. Dan hukum tertinggi ya itu hukum, bukan maksudnya enggak monarki penuh, tapi monarki konstitusional. Raja pertamanya dia tentu dia AC, Qin Shi Huang. Tapi aturan hukumnya itu ada, konstitusinya ada, dimana seorang raja pun bisa menjadi penjahat. Seorang raja itu bisa juga diadili jika dia memang melakukan kejahatan. Itu juga bekas-bekas raja yang lain ya, Zhao Qiu. Di konsepnya ini udah jelas, di season 5 pun, di akhir season 5 udah jelas. Mungkin nanti ada komplementasi lain, tinggal kayak di linknya aja apa yang dibawa perang antara negara lain, kerajaan lain. Karena tentu saja raja-raja dari kerajaan lain ini nggak akan terima jika kekuasaan mereka, privilege mereka itu diambil sama raja Qin. Mereka itu jadi warga biasa gitu, manusia biasa, bukan jadi manusia yang punya kekuasaan layaknya dewa gitu, jadi raja punya kekuasaan hukum, kekuasaan menentukan mana yang benar dan salah gitu. Oke, tadi udah secara garis besar animenya. Sekarang kita masuk ke diskusi yang lebih benar ya. Kita pakai AI. Jadi kebanyakan mungkin dari podcast Deep Talk ini aku nggak secara runtut kayak bikin video esai. Ini bukan cuman aku ngomongin hal yang ingin kalian ingin dengar ya, enggak juga, hal yang dariku gitu, yang menurutku benar, belum tentu kalian ingin dengar yang aku bilang. Jadi aku ingin bikin dia diskusi sih, input output, karena ada hal mungkin aku keliru memikirkannya atau mengatakannya, dan itu butuh, bukan manusia ini belum, pengen sih suatu saat bisa ngundang orang, tapi sesuatu yang punya pemikiran lah ya. Oke, kita pakai ChatGPT dulu. Kita bahas Kingdom. Ya, ini mungkin kebiasaanku ya. Aku kok
nyebut filosofi itu nulisnya filosofi di Indonesia, nggak pernah aku nulis filsafat. Mungkin karena aku sendiri condongnya itu ke langsung inti dari filosofi ya. Filosofi itu kan asalnya dari Yunani, sementara kok kata filsafat itu kan turunan dari bahasa Arab. Dan aku nggak batasi diri kayak harus tahunya itu filosofi Arab atau filosofi Islam gitu. Aku ingin lihat semua kebijaksanaan manusia, mau itu filosofi Barat, filosofi Timur, filosofi Timur Tengah. Bagiku setiap manusia itu kan punya kebijaksanaannya masing-masing gitu. Nggak harus dia tentang filosofi Islam, filosofi Timur gitu, filosofi Zen atau filosofi Barat ya. Semua cara berpikir manusia itu kan indah. Bahkan kayak hal yang gak terlalu aku suka kayak materialisme itu sebenarnya ada nilainya sendiri. Saja filosofi di Oke, studi kasus kita guys. Aku selalu suka kayak film bagus gitu, cerita bagus, manga bagus ini ya. Karena kok kita baca gitu, merasakan pengalaman untuk nonton, baca hal-hal yang bagus itu, kita banyak belajar banyak hal gitu. Pemikirannya, perasaan dari penulisnya itu kayak mana. Sangat stimulus intelektual ya. Oke, menarik. Kingdom karya Yasuhisa bukan sekedar manga anime tentang perang era negara-negara berperang warring state di Tiongkok, tapi juga syarat dengan filosofi politik, kepemimpinan, strategi, dan kemanusiaan. Mimpi besar dan takdir. Hidup harus punya mimpi besar yang diperjuangkan meski tanpa mustahil. Oke. Itu bisa kayak ikigai sih, tujuan hidup, mimpi besar dan takdir. Kita manusia memberi arti pada diri kita gitu, tujuan hidup kita biar lebih bermakna. Mungkin bisa kayak ada mungkin orang yang inferior ya atau pesimistis, kenapa kau harus punya mimpi besar? Memang bisa tercapai gitu, itu bukan intinya sih. Nggak ada salahnya tuh bermimpi. Kok kalah atau menang di akhir kan itu urusan lain, tapi saat kau memperjuangkannya itu jadi sensasi tersendiri. Kok kau nggak pernah nyoba ya, kau nggak tahu hasilnya. Jika kau bilang, oh nggak mungkin lah jadi ini, itu mustahil secara logis, nggak mungkin lah aku mimpikan ini kan nggak masuk akal. Tapi kau nggak pernah nyoba ya, kau udah ngakui kalah. Juga mimpi besar dan takdirnya. Hidup harus punya mimpi besar dan diperjuangkan meski tanpa mustahil. Bagiku juga ini pemikiran yang sedikit spiritual, romantik. Kenapa sih kita manusia punya mimpi gitu? Kenapa Tuhan memberikan kesadaran kita, perasaan kita untuk bermimpi, oh aku pingin jadi ini, oh aku suka sama ini. Karena bagiku sendiri, saat kita memimpikan suatu, potensi kita meraihnya itu ada. Kita mimpi jadi
sukses gitu, jadi apa presiden lah presiden. Itu bukan berarti kita nggak cocok jadi presiden, malah karena Tuhan memberi kita mimpi itu, impian itu ya, visi itu, berarti sebenarnya kok kita benar-benar berusaha kita bisa capai, walaupun itu terlihat mustahil, terlihat terlalu besar untuk kapasitas kita sebagai manusia. Tapi karena Tuhan memberikan kita mimpi itu, berarti Tuhan memberikan niat kita, visi kita, bahwa ini salah satu jalan hidup yang dikasih Tuhan untuk kita gitu. Itu pemikiran romantiknya dariku. Terus saja orang mungkin punya cara berpikir filosofis lain tentang apa itu takdir, apa itu mimpi besar. Oke, jadi ya, filosofi hidup harus punya mimpi besar yang diperjuangkan meski tanpa usaha. Ya, contoh Shin berawal dari hanya sebagai budak yatim piatu, tapi punya ambisi jadi great general under the heaven, jenderal besar yang menuncang dunia. Ying Zheng Qin Shi Huang bermimpi menyatukan Tiongkok meski semua negara lain memandang itu gila. Ya, tentu saja manusia itu kan kayak kita kok bikin keputusan itu lebih berdasarkan empiris kita, pengalaman. Kau melakukan sesuatu karena kau pernah nyoba 1-2 kali, ada pengalamanmu gitu, empirisme. Ya dibilang kan ini kan sesuatu yang bilang abstrak, nyatukan Cina dari satu kerajaan, meniadakan lagi perang, gila itu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita ulik lagi pada zaman si AC ini, itu kan 500 tahun ngerasain perang. Berapa generasi itu ngeliat damai itu kapan, nggak berperang itu kapan, satu kerajaan lain nggak bentrok itu kapan ya. Banyak yang mati, saudaranya mati, hidup bahagia itu mimpi ya. Tapi terakhir Qin Shi Huang berhasil menyatukan Cina. Itulah ya visi, sesuatu yang terlihat mustahil tapi terakhir berhasil, mimpi besar dan takdir ya. Harus percaya, harus punya mimpi. Kok kau nggak mau memperjuangkannya, kau udah kalah. Akhir cerita itu ya, itu hal lain. Percaya sama mimpimu guys. Oke, kedua, tekan bahwa kekuatan visi bisa menggerakkan orang lain sekitarnya. Kekuatan rakyat dan loyalitas. Oke, filosofi pemimpin sejati bukan sekedar memerintah, tapi mampu membuat orang rela mengorbankan nyawa demi cita-cita bersama. Ya, ini karena dia filosofinya jelas sih. Manusia kan apa ya, setiap manusia itu melakukan sesuatu untuk keuntungannya sendiri. Keuntungan, kok apa itu, kok melakukan itu rugi gitu. Ada yang untung baru ke dirinya atau orang lain, pasti manusia orientasinya kayak gitu. Jadi ada seorang pemimpin, ada seorang yang punya visi merangkul orang lain ya. Dia punya visi, aku ingin buat ini. Orang lain merasa, oh ya itu juga keuntungan aku, pasti mereka ikut. Dan kayak mana betul-betul bisa ngayomi mereka ya. Jadi visi bersama, visi nggak secara individual tapi secara kelompok, dan visi sosial, jadi komunitas. Nanti orang itu pasti loyal. Kadang menunjukkan integritas visinya, lihat ini nyata, aku bisa investasi sama dia gitu. Kekuatan rakyat dan loyalitas pemimpin jadi bukan sekedar pemerintah, tapi mampu membuat orang lain korban nyawa demi cita mereka. Contoh, Shin membangun pasukan Hishin unit bukan dengan uang, tapi dengan ikatan persaudaraan, saling percaya dan tujuan bersama. Ya, ini luar biasa. Apalagi aku yang habis nonton Season 5. Dia bilang mungkin kayak naib gitu. Jadi Kanki kan ada konflik sama Kanki di kelompoknya. Kanki itu menjarah boleh, menjarah apa, berkampung yang dilewati, pemerkosaan boleh gitu. Sementara di Hishin unit ini nggak boleh kayak gitu ya. Mereka nggak boleh nyiksa, menjara apa desa-desa yang nggak ikut perang, cuman mau bunuh tentara aja.
nggak boleh, anak-anak, orang tua itu nggak boleh disakiti. Sangat luar biasa moralnya, walaupun dunia nyata itu nggak masuk akal sih. Ada seorang yang punya fisik kuat, seorang yang hebat, tapi moralnya juga kuat ya. Dunia terbentuk dari banyak kekerasan guys, tapi ini cuma karya fiksi ya, kita indah-indahan aja ya. Oke, sini membangun pasukan Isen bukan dengan uang tapi dengan ikatan persaudaraan, saling percaya, tujuan bersama. Kyokai bergabung dengan Shin karena melihat ketulusan di kepemimpinan Shin yang mampu menyatukan orang-orang. Tapi yang indah ini enak untuk diapai. Kyokai dikuasai dendam ya. Ini salah satu karakter lain, ini anak buahnya Shin, cewek yang pakai baju merah ya, mungkin nanti kita tunjuk ya. Jadi Kyokai ini sukunya itu suku assassin ya, pembunuh bayaran. Dia terliputi dendam karena kakaknya mati, ada yang bunuh. Tujuan hidupnya udah tambahkan dendam. Terakhir dia bersatu dengan ketemu Shin gitu sama kelompoknya, ikut perang sama mereka. Dia menyadari dia sebelumnya kan habis mau balas dendam itu ya, ingin akhir hidupnya, hidupku udah nggak berarti, kakakku udah nggak ada, setelah aku balaskan dendam kakakku ya hidupku selesai, aku udah kehilangan semuanya. Terakhir yang membuatku tetap hidup ya dendam ini. Terakhir ketemu Shin, dia punya tujuan baru, dia merasakan kehidupan nggak hanya tentang perasaan kuat bernama dendam ya. Banyak hal di luar sana, banyak manusia, banyak dunia yang bisa kau lihat. Oke, itu tadi ya tentang kebenaran dan realitas. Bagaimana manusia dapat mempengaruhi satu yang lain, bisa satu dengan yang lain. Ketiganya real politik dan idealisme. Wow, filosofi. Untuk mencapai tujuan besar, kadang pemimpin harus memilih jalan real politik yang keras, bukan sekadar idealisme mulia. Harus realistis ya. Contoh, Ying Zheng, Qin Shi Huang ya, EC, harus bersekutu dengan menteri licik seperti Liu Bei, Liu Fui, meski tahu dia berbahaya. Ya ini ya, bermain dengan musuhmu sendiri. Dalam perang, strategi yang mengorbankan ribuan prajurit sering dipakai demi kemenangan besar, misal strategi Osen atau Riboku. Osen ini ya ayahnya Ohon ya, Osen. Nanti season 6 dia jadi jenderalnya. Nanti Shin dibawa Osen. Osen ini salah satu master strategi. Mungkin dari kasus kelimanya real politik idealisme itu dari karakternya Karyoten sih. Karyoten kan lebih perasa ya, tapi juga ada strategi. Gimana kalau juga pertanyaan moral dari Karyoten, rela nggak dia ngorbanin prajurit demi kemenangan? Kita bicara perang, kok perang nggak mungkin nggak ada yang mati, ya mungkin ada manusia yang nggak mati. Kok mau manusia nggak ada yang mati, nggak ada korban jiwa ya diplomasi. Kok perang ya pasti ada yang mati. Makanya nggak ada kemenangan sejati dari perang, pasti ada harga yang harus dibayar gitu. Dan harga paling buruk adalah nyawa manusia. Kok manusia sekali mati ya mati, kok uang bisa dicari ya. Kok manusia lain pasti individu lain, ya bisa manusia yang sama digantikan. Ini bukan game guys. Untuk mencapai tujuan besar, kadang pemimpin harus memilih jalan real politik yang keras, bukan idealisme mulia. Dalam perang, strategi melawan ribuan prajurit sering dipakai demi kemenangan besar, misalnya strategi Osen dan Riboku. Oke. 4. Pengorbanan di jalan perang. Perang adalah penderitaan, dan kemenangan selalu dibayar dengan darah serta kehilangan. Nah, ini tadi ya.
Oki, The Monsters But Oki. Ini Jenderal Oki menjadi pengingat bahwa bahkan jenderal terkuat pun bisa jatuh. Oke, berarti ini the nature of war ya, sifat asli perang. Perang itu badai yang berjalan, monster yang berjalan. Tiada manusia yang bisa luput dari perang. Bahkan orang terkuat pun bisa mati karena perang ya. Tiada orang yang bisa menguasai perang. Bahkan orang terkuat pun yang sering menang perang akan mati dalam peperangan ya. Keren. Rakyatnya Hisin unit kehilangan banyak rekan dekat dalam setiap pertempuran, menekankan bahwa perang bukan hanya tentang kejayaan tapi juga duka. Filosofi perang guys. Strategi, akal, dan adaptasi. Filosofi dalam perang bukan kekuatan otot yang menentukan, tapi kemampuan membaca situasi, menipu, dan beradaptasi. Contoh, Riboku mengalahkan Oki dengan jebakan strategi di Chohei. Osen sering memenangkan pertempuran dengan membaca peta politik dan kondisi logistik, bukan sekadar mengandalkan pasukan besar. Ya. Apa kau ingin menang secara fisik atau secara strategi, secara mental? Tapi mungkin ini salah satunya ya. Kau memecahkan orang lain secara fisik itu bisa dibilang kekerasan, tapi memberitahukan orang lain secara strategi nggak perlu kekerasan. Dan banyak orang yang pakai strategi nggak hanya mengandalkan otot sama otot, harus tahu kapan harus nyerang, kapan harus bertahan, kapan harus mukul, kapan harus mundur. Oke, namanya legitimasi kekuasaan dan hukum alam. Keren. Kekuasaan bukan hanya soal tahta, tapi legitimasi dan keyakinan bahwa seorang pemimpin pantas memimpin. Ya, ini penting banget. Banyak politik praktis itu nggak ngerti ini penting banget. Orang betul-betul mengikut kita saat kita itu betul-betul diakui ya sebagai pemimpin. Ingat banget, mungkin kata-kata dari Itachi di Naruto gitu. Kau ingin jadi pemimpin yang seperti apa gitu? Pemimpin yang sudah jadi pemimpin baru dia diakui ya sebagai pemimpin, atau pemimpinnya sudah diakui baru dia jadi pemimpin. Kau menjadi Hokage baru tuh kau diakui sebagai pemimpin, atau kau diakui sebagai pemimpin baru kau layak jadi Hokage. Banyak dari politik praktis gitu, mereka kan orang yang nggak kita kenal. Siapa dia? Bisa mimpin nggak dia? Memangnya dia bisa apa gitu? Tapi terakhir dia menguasai suatu jabatan, padahal dia belum membuktikan dirinya kok dia layak berada di sana. Tentu kok membuktikan diri layak suatu posisi atau jadi pemimpin itu nggak singkat, itu bertahun-tahun. Tapi kok menurutku orang yang bisa melaluinya ya, kau mau jabatan ini, tapi kau nggak jabatan dulu, tapi prosesnya kok bisa layak kayak mimpin orang lain, punya jabatan ini yang mempengaruhi orang lain percaya kau bisa di sana, itu malah lebih bagus. Prosesnya harus dilewati natural, nggak hanya politik praktis yang kayak pingin ini, pingin itu, punya tahta ini, punya jabatan ini, tapi ternyata nggak siap untuk melewati dinamika yang di bawah, yang pemimpin sama rakyatnya itu nggak kenal ya. Jadi ya, legitimasi kekuasaan dan hukum alam. Kekuasaan bukan hanya soal tahtanya, soal jabatannya, tapi juga legitimasi dan keyakinan bahwa seorang pemimpin pantas memimpin. AC harus membuktikan dirinya layak sebagai raja, bukan hanya karena garis keturunan, tapi karena karisma yang bisa menarik hati rakyat dan jenderal. Ya, ini dia bukan hanya raja secara de facto, tapi juga de jure. Dia diakui, dia punya kapasitas. Bahkan dia jadi raja yang muncul 1000 tahun sekali ya. Raja, satu-satunya raja yang bisa menyatukan daratan Cina. Pertarungan internal melawan saudaranya Xiongzhou CQ memperlihatkan bahwa siapapun bisa mengklaim tahta, tapi hanya yang benar-benar kuat dan pantas yang bisa bertahan. Kayaknya kata-katanya kurang ini ya, kuat dan pantas bertahan. Kuat ini mungkin lebih ke fisik, kok ngambil kata ini. Tapi mungkin orang yang benar-benar
punya PC hebat, PC kuat, harus ada PC-nya dan pantas bisa bertahan. Jadi ya adiknya si Q kan tadi rebel, kudeta tahta. Terakhir kenapa orang lebih suka AC daripada si Q, padahal sama-sama bisa jadi raja, sama-sama punya darah kerajaan. Karena AC itu punya visi lebih baik dari CQ. Kalau dibilang CQ ini kan dia untuk dirinya sendiri gitu, tahtanya untuk dirinya sendiri, rakyat nggak berada sama dia, nggak ada, dia sendirian sama tahta, bisa lakukan apa saja, tapi nggak benar-benar dia sama orang lain, dia sendirian. Sementara AC kan semua dirangkulnya. Kalau jadi pemimpin ya pasti ada yang dipimpin. Kalau jadi pemimpin tapi nggak ada yang dipimpin, ya jadi bos gitu guys. Orang ikut kau karena dia nyari keuntungan yang singkat gitu, keuntungan superficial, entah mungkin itu uang darimu. Ya secure gitu, orang ikut dia karena dia bisa bayar. Beda sama AC, orang ikut dia karena percaya sama PC-nya. Kenapa mau ngikut AC si Xin? Karena Xin percaya AC itu bisa nyatukan Cina guys. Oke, yang terakhir warisan inspirasi filosofi. Orang besar meninggalkan warisan berupa inspirasi yang diteruskan generasi berikutnya. Contoh kata-kata terakhir Oki yang kemudian jadi motivasi Xin untuk meneruskan jalan para jenderal besar. Karyoten belajar strategi agar bisa mendukung Xin, terinspirasi dari pengorbanan orang-orang sebelumnya. Bagiku kayak menginspirasi orang lain itu, atau mewariskan suatu pemikiran atau apa ya, perasaan itu nggak harus jadi orang besar sih. Bedanya orang besar sama orang kecil dalam mewariskan itu kan luasnya gitu. Berapa banyak orang yang bisa terinspirasi. Orang besar pasti dampaknya juga besar. Dalam mewariskan sama menginspirasi orang lain itu siapapun bisa. Setiap manusia itu bisa mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk baik. Kayak aku punya pemikiran ini, oh orang ini tergugah, oh ya betul juga ya gitu. Nggak harus jadi orang besar, tapi ya tentu kalau kita jadi orang besar, lebih banyak orang yang bisa kita ikut, kena inspirasi kita, kena warisan kita. Tapi aku rasa kayak warisan, contoh kayak buku, itu nggak harus orang besar sih. Bahkan orang asing dia nulis buku, bukunya terkenal, orang asing yang hilang ya. Orang asingnya bukan siapa-siapa, tapi bukunya di suatu, terakhir yang nulis buku yang terkenal juga sebagai orang besar. Banyak penulis yang gitu hidupnya biasa aja, terakhir setelah dia mati, filsuf juga ya, setelah dia mati, karyanya terkenal, pemikirannya terkenal, perasaannya terkenal gitu, terakhir namanya pun ini. Jadi nggak harus orang besar ya untuk meninggalkan warisan besar. Setiap manusia itu punya peluang untuk mewarisi ide dia, menginspirasi banyak orang lewat pemikirannya, perasaannya. Setiap manusia akan beda ya, punya pemikiran, perasaan sendiri, apa itu moral, apa itu keadilan, apa itu benar dan salah ya, moral tadi. Oke, itu dia, udah 1 jam juga. Jadi itu dia filosofi, analisis filosofi, pembahasan filosofi dari anime Manga Kingdom. Dan jangan lupa untuk nonton season 6-nya, yang akan tayang bulan depan, Oktober. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, follow, dan donasi, karena bagaimanapun juga channel ini tumbuh dan berkembang dengan donasi kalian. Oh ya, dan sedikit untuk memberitahu, jadi channel ini terbuka ya untuk menerima pendapatan lain. Itu ada di link. Aku sendiri menerima pekerjaan freelance
Kalau kalian yang mau bekerjakan silahkan. Jadi ya monetisasinya dulu, income-nya dulu dari YouTube ini donasi. Di situ ada linknya Karya Karsa, juga ada berbagi karya situ, jual karyaku situ. Dan juga freelance, kalian bisa lihat di Indonesia itu ada passwordnya, bisa dicek. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.